Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM. Reni masih akan coba menjadi teman terbaik Anda, keluarga Fast. Kita masih berbincang bersama rekan profesional ya, karena ini sendiri begitu. Reni di sini sama Pak dosen psikologi dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Amrul Haq, Magister Psikolog dari gabungan Himpunan Psikologi Indonesia untuk Jawa Tengah. Kita masih membahas tentang menyongsong tahun ajaran baru dengan adaptasi kebiasaan baru keluarga Fast. Tadi sudah diinformasikan bahwa banyak hikmah yang kita dapatkan dari pandemi COVID-19 ini ya. Di luar dari mungkin efek-efek negatif yang dirasakan masyarakat Indonesia. Kita tidak bisa pungkiri Pak Amrul ya, bahwasanya pandemi COVID-19 ini istilahnya menonjok banyak sisi Pak. Ya, betul. Bukan sekali. hanya dunia pendidikan, tapi ekonomi yang itu juga berdampak lagi pada lingkungan keluarga. Ya. Ya kan? Nah, kalau lagi-lagi Pak Amrul tadi mengajak kita untuk lihat positifnya dulu nih sebelum negatif. Alasannya seperti apa sih Pak? Selain bisa membangkitkan semangat juga untuk kita berpikir positif dulu. Baik, segala sesuatu yang dimulai dari pikiran positif, diikuti dengan langkah positif juga akan menghasilkan hasil yang positif. Oke, Itu, baik. itu. Jadi diharapkan ini kita bisa berinovasi Pak? Iya, betul sekali. Jadi kenapa harus positif dulu? Ya karena kalau sudah negatif dulu, langkah kita tidak akan positif-positif Mbak Reni gitu. Jadi memang semuanya harus dimulai dari positif dulu, meskipun tidak bisa kita pungkiri pasti ada sisi negatifnya. Tapi fokuslah kita kepada apa hikmah di balik ini. Oke, fokuslah dengan apa yang kita bisa kerjakan sekarang, ya kan, daripada meratapi. Kalau meratapi kemarin-kemarin sudahlah. Ya. Karena sebenarnya normal gak sih Pak, ketika kita meratapi satu hal yang itu baru saja terjadi dan menimpa kita begitu. Ada masanya gak sih Pak untuk kita boleh meratapi, terus baru kita harus move on? Baik, ada satu kalimat yang bagus sekali menurut saya. Kalimatnya adalah takut boleh, cemas jangan. Oke. Jadi takut boleh, cemas jangan. Ketakutan yang kita hadapi beberapa waktu lalu itu sesuatu yang normal lah. Karena memang siapa sih yang tidak takut dengan ya ada kematian, unsur kematian di situ kan mesti semua orang ada takutnya. Tapi yang kita tidak boleh adalah cemas. Cemas dalam arti ini apa? Ketakutan yang kita hadapi itu berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang kita jauhkan. Seperti itu Mbak Reni. Baik, cemas berlebihan tidak baik ya Pak ya? Iya, betul. Oke, dan ini lagi-lagi juga ketika tadi Bapak bilang ada beberapa cara, diantaranya adalah PDE tadi, planning, do it, evaluasi. Ini juga bisa sekaligus sharing antara guru dan juga orang tua untuk tidak berlebihan untuk merasa cemas tadi ya Pak ya? Iya. Karena nantinya bisa berdampak sama anak-anak juga. Iya, betul sekali. Nah ini sekarang kita bahas dari sisi anaknya juga. Anak-anak nih gimana coba nih? Apa yang harus dipersiapkan nih Pak untuk menyongsong tahun ajaran baru? Baik, yang harus dipersiapkan anak mungkin lagi-lagi ini tidak bisa terlepas dari peran orang tua. Benar. Karena yang berada di dekatnya adalah orang tua, bukan guru. Yang dipersiapkan tadi sudah saya bilang komunikasi, kemudian yang kedua adalah disiplin. Iya. Nah, ini yang harus bisa diterapkan oleh orang tua maupun putra-putrinya, anak-anaknya. Jadi bayangan saya itu orang tua dan anak ada timeline, jadwal kapan dia belajar, jam segini harus mengerjakan apa, jam segini selesai mengerjakan apa, kemudian jam segini lanjut mengerjakan apa lagi. Dalam bagian saya, orang tua bisa melakukan hal itu sebagai wujud pengenalan disiplin kepada anak. Oke. Komunikasi sudah, disiplin sudah, kemudian yang ketiga adalah konsistensi Mbak Reni. Ini agak susah nih Pak kalau udah ngomongin konsistensi. Konsistensi. Nah, ya. Ini selain pengucapannya jelimet juga melakukannya akan butuh sedikit effort. Tidak sedikit ya, banyak effort. Banyak banget malah Pak ini. Dalam melakukan
konsistensi ini. Jadi konsistensi ini perlu dilakukan terutama oleh orang tua dan anak dalam mengembangkan mewujudkan dua aspek di atas tadi, disiplin dan komunikasi. Jadi kalau konsistensi ini bisa dilakukan antara orang tua dan anak, maka disiplin dan komunikasi pasti juga akan berjalan dengan lancar. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau konsistensi ini tidak bisa dilakukan, misalkan baru 1 minggu sudah tidak konsisten dengan disiplin, misalkan jam 6 sampai jam 7 kamu harus mandi. Ternyata minggu pertama oke, begitu minggu kedua sudahlah. Nah, itu ambiar ya seperti itulah. Oke, baik. Jadi memang kita selaku orang tua sekaligus bisa mengingatkan anak begitu ya, untuk konsistensi ini berjalan baik begitu ya Pak. Seperti yang saya tadi tanyakan bahwa orang tua ini harus gimana nih biar anak nih juga nurut dengan jadwalnya. Jadi kita mungkin bisa bikin rundown mereka gitu. Iya betul. Itu salah satu triknya. Jadi bikin rundown ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, yang itu ditempel, diwujudkan, tidak hanya dibicarakan saja, tapi ditempel di kamar anak boleh, di ruang tamu boleh, di ruang makan boleh. Sekaligus ya tadi mengingatkan. Selain mengingatkan tadi, ada kecakapan hidup yang harus diselesaikan. Misalkan pagi setelah bangun dia harus merapikan tempat tidur, setelah itu bantu nyapu atau cuci piring atau buka jendela atau apapun lah yang sifatnya itu melatih kemandirian dan kecakapan hidup. Itu kira-kira. Baik. Jadi bisa lebih berguna begitu ya, bukan hanya sekedar belajar, mengerjakan tugas aja gitu ya. Lingkungan di rumah pun juga harus diperkenalkan ya Pak ya. Baik, kita kembali lagi untuk tahun ajaran baru nih Pak. Kalau tadi kan ada sistem yang tadi pengenalan sekolah secara virtual. Nah, sekarang nih Pak, kalau kita ngomongin daring, anak-anak sekolah, tugas kan apa-apa sekarang harus diupload nih. Terus Bapak melihatnya seperti apa nih sebagai seorang psikolog? Ada juga informasinya bahwa uploadan itu harus dinaikkan ke sebuah aplikasi. Baik. Kemarin berita yang lagi booming, ada siswi di sekolah menengah pertama di salah satu kabupaten di Jawa Barat itu yang viral ya Pak? Sempat viral lah seperti itu. Ya, kita memandangnya dari lagi-lagi harus positifnya dulu. Saya memandangnya itu mungkin itu unjuk kreativitas. Bisa jadi unjuk kreativitas dari siswa-siswi tersebut. Kemudian bisa jadi maksudnya adalah melatih percaya diri untuk bisa tampil di muka umum, di depan publik. Nah, mungkin hikmahnya ada di situ. Tapi lagi-lagi banyak masyarakat yang menyoroti dari sisi negatifnya. Seperti itu. Dan ya negatifnya banyak sekali lah itu. Belum waktunya melakukan seperti itu. Kemudian ada kata-kata yang sempat viral juga Mbak Reni, yaitu TikTok syndrome. Kita sebut saja tidak apa-apa ya Pak. Ini karena memang lagi viral banget nih di tengah informasi pemberitaan TikTok syndrome, tiba-tiba ada ini perintah sekolah begitu. Nah, ini yang kalau dilakukan secara hati-hati ini tidak menjadi masalah, tapi kalau dilakukan secara kebablasan, secara tidak sesuai porsinya, akan menjadi sebuah TikTok syndrome tadi. Kemudian ada kata tarak dung-dung seperti opening tadi. Nah, itu menjadi kata-kata yang viral di media sosial. Ya memang ini tugas bersama kita lah. Benar. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan untuk memviralkan sesuatu ini harus ada pertimbangan yang matang. Jangan sampai masyarakat yang menilai itu menjadi salah kaprah. Maksudnya baik, tetapi dengan cara yang tidak baik. Baik. Ini harus ada evaluasi berarti Pak? Iya, betul sekali. Ya, karena juga kan ada pro dan kontra. Terlihat banyak kontranya juga.
khawatir orang tua bahwa anak-anak bisa keterusan dan kecanduan tadi, Pak. Iya, betul. Oke, kalau kita membahas sedikit berkaitan dengan sindrom tadi nih, Pak, sama nggak sih, Pak, dengan EDKA untuk gadget yang beberapa tahun lalu kita mendengar ada juga beberapa kasus anak-anak yang harus dirawat di rumah sakit jiwa, kaitannya dengan gangguan kesehatan jiwa ini, Pak? Baik, yang namanya kecanduan adalah orang yang kondisi itu di mana seseorang sudah tidak bisa membedakan lagi mana dia yang sedang bermain betul-betul bermain dan sedang dia tidak bermain tetapi merasa bermain. Oke. Gitu Mbak Reni. Jadi ini sesuatu yang harus kita antisipasi, baik itu orang tua, guru, siswa maupun masyarakat luas. Pengertiannya adalah bahwa sesuatu yang berlebihan apapun itu tidak baik. Apapun itu tidak baik. Seperti ya yang kemarin baru-baru viral kan TikTok syndrome itu, yaitu karena penggunaan media TikTok yang keseringan, terlalu berlebihan, dan itu membuat dia seolah-olah ketika dia tidak melakukan itu, tetapi seolah-olah dia sedang melakukan hal tersebut. Iya, ini harus benar-benar diperhatikan sebagai orang tua. Iya. Tingkah gerak-gerik anak-anak ketika bukan hanya ketika menggunakan aplikasi ya, Pak ya. Iya. Bahwasanya ini ada perbedaannya nggak sih, ketika memang sudah ada perbedaan kita berarti butuh orang yang profesional nih, Pak. Betul sekali. Jadi kalau orang tua sudah merasa ada yang berbeda dari putra putrinya, bisa nih dikonsultasikan kepada ahli, mau psikolog boleh, mau psikiater juga tidak apa-apa. Jadi dengan adanya rekomendasi dari para ahli, orang tua akan lebih merasa nyaman dan aman lah bahwa anak saya atau putra saya masih baik-baik saja seperti itu. Oke, baik. Semoga ini adik-adik di rumah juga mendengarkan begitu ya. Orang tua, ayah bunda juga mendengarkan. Yuk, kita boleh takut tapi nggak boleh cemas. Itu tadi bisa diaplikasikan dalam bentuk apapun ini ya, Pak ya? Dalam bentuk apapun. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Jati yang ada di Magelang. Assalamualaikum Mbak Rini dan juga Pak dosen. Gimana nih cara kita selaku orang tua meyakinkan anak-anak supaya tidak was-was nih menghadapi pandemi dan siap secara mental untuk melakukan pembelajaran terutama secara daring? Karena lagi-lagi saya bilang tadi, Pak, fokusnya beda nih antara di sekolah sama kerjain tugas di rumah. Gampang buyarnya kalau di rumah. Baik, kesiapan mental yang pertama yang harus kita tahu terlebih dahulu, kebanyakan yang diajarkan, materi yang diajarkan kepada siswa di rumah adalah dalam bentuk tugas. Iya. Kita tidak bisa dipungkiri itu. Nah, kesiapan mental yang harus kita persiapkan kepada anak apa itu? Kembali lagi tadi saya mengatakan bahwa adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Belajar itu bisa dari manapun, dan dalam jaringan ini atau daring ini adalah salah satu ikhtiar untuk kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Jadi kita harus bisa menguatkan anak, jangan kamu berkecil hati seandainya dalam daring ini kamu tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan, tugas yang diberikan kepadamu tidak selesai, karena ini hanya salah satu cara saja, dengan salah satu ikhtiar saja untuk kita bisa mendapatkan sebuah ilmu. Mungkin ilmu itu bisa didapatkan dengan cara-cara yang lain. Contoh mungkin pembelajaran daring anak SD ya, belajar tentang berhitung. Misalkan di tugasnya adalah hitunglah 9 ditambah 7 misalkan. Nah di situ anak waktu tatap muka di sekolah mungkin gurunya akan membawa pensil atau membawa lidi yang berjumlah 9 dan 7 kemudian dipraktekkan. Nah dalam masa pembelajaran daring ini, karena yang paling banyak berkontribusi di rumah adalah orang tua bisa mengajarkan hal itu dengan apa yang ada di rumah. Misalkan lidi tadi diubah jadi cabai atau lombok,
gitu, atau gelas atau piring atau apapun yang itu bisa visualnya itu wujud di depan anak, terutama anak SD. Iya benar. itu. Karena ini memang dari unsur anak-anak SD, mereka lagi belajar, mulai mengenal lingkungan sekolah itu seperti apa begitu ya Iya. Pak. Mungkin transisi dari kemarin pas di taman kanak-kanak, sekarang kelas 1 SD sudah mulai dihadapkan dengan belajar daring. Iya. Dan langsung daring itu Iya. yang jadi persoalan di situ. Kan karena tahun-tahun sebelumnya kan memang tatap muka, tapi tahun ini ya lagi-lagi kondisi seperti ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar secara virtual atau daring. Oke baik, sebelum nanti Pak Amrul kasih closingnya, kasih tipsnya buat kita sebagai orang tua atau Anda yang saat ini memang sedang berprofesi sebagai guru, pengajar, atau bahkan remaja fast nih yang lagi dengerin juga nih, siap-siap untuk ajaran baru melalui dengan adaptasi kebiasaan baru. Ini ada pertanyaan nih Pak, dari Bapak Muhammad yang ada di Bandungan. Bagaimana cara kreativitas orang tua? Sedangkan kadang sinyal di lingkungan rumah ini agak susah nih Pak untuk belajar daring, dan belum lagi keuangan yang sangat minim. Nah ini anak-anak harus belajar lewat media daring. Terima kasih. Ini lagi-lagi Pak, persoalannya jadi kayak multi track gitu ya. Ya betul sekali. Jadi ini masalah ke teknis ya. Sinyal, kuota, pulsa itu masalah teknis yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran itu dilakukan. Jadi tipsnya mungkin orang tua yang harus bisa belajar terlebih dahulu. Kalau di situ memang tidak ada sinyal, tidak ada susah sinyal maupun kesulitan untuk mendapatkan kuota internet, orang tuanya yang harus lebih aktif dulu. Misalkan bisa mempelajari buku pelajaran yang sudah diberikan sekolah, dan itu diajarkan secara langsung kepada anak. Jadi tidak menunggu guru mengajarkan, tetapi orang tua punya kreasi dan inovasi sendiri untuk mengajarkan langsung apa yang ada di buku tersebut kepada anak. Oke, ini adalah bentuk kreativitas orang tua ya, menyiasati ketika waktunya, ketika itu guru lagi menjelaskan tapi sinyalnya lagi kurang bagus begitu ya. Nah, sebagai orang tua kita belajar lagi nih. Karena kan selama pelajaran daring ini kan juga anak-anak dibekali buku paket ya Pak ya? Iya, betul sekali. Setahu saya dari hari Senin kemarin sudah disampaikan buku paket yang bisa diambil di sekolah dan langsung dibawa pulang ke rumah untuk bisa dipelajari. Oke baik, atau mungkin juga ada beberapa sekolah yang menerapkan untuk melihat stasiun televisi Republik Indonesia ya, untuk mendukung belajar dari rumah tadi.